Iya ya, lupa ya. Ya sudah. Berarti yang direkam nanti yang bagian keduanya doang ya. Iya, kelupaan saya. Ya. Karena sudah lama tidak ngajar, jadi lupa SOP-nya ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalian yang untuk yang toolbar ngikutin modul aja ya. Ada lagi Ya mungkin Pak. yang mau di. Oh iya Pak. Hah? Mungkin ya permasalahan yang saya itu kemarin Pak itu ya kayak riset tuh tapi tetap harus minta komit ulang sih Pak. Iya, memang yang apa? Git-nya itu ya. Heeh. Jadi aku malah nggak berani gitu. Oh, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kan Cuma sebenarnya yang file-file yang ke-update itu hanya beberapa kan. Kayak source code itu harusnya enggak ya kalau memang nggak berubah ya. source code enggak, tapi kalau lihat cuman hanya file dot apa dot view-nya aja sih itu Pak. Cuma satu file aja yang berubah. Jadi malah berubahnya di tanggal ini tapi ada file-filenya tapi berubah apa tanggalnya masih tanggal yang sama maksudnya tepat waktu gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti yang saya buka kan source code-nya karena saya akan lihat isinya. Nah, source code-nya tanggalnya tanggal berapa gitu loh. Yang file-file Kotlin-nya sama XML-nya nih loh. Mestinya kan itu nggak berubah ya. Paling yang berubah tuh kayak file kayak properties gitu ya, config-config gitu ya. Harusnya ya. Nah, aku sih Pak. Soalnya Hmm. gagal mungkin gagal aku lihat gitu kayak apa, nggak sengaja kayak ke komit gitu. Oh, iya mungkin. Jadi aku kira tuh kayak kalau misalnya Bapak takutnya Bapak lihat cuma lihat depannya tuh malah takutnya aku ngomongnya telat banget gitu. Padahal Oh, sebenarnya udah enggak, tepat waktu enggak. cuman gitu. Kan saya lihat dalamnya kan, saya buka source code-nya juga. Nah, source code-nya kan nanti saya lihat tanggalnya juga. Karena yang semester kemarin juga gitu, ada yang folder luarnya itu ikut tanggal terakhir, tapi kalau dibuka dalamnya sebenarnya enggak gitu loh. Kayak gitu. Iya Pak, Ah, masih Pak. sip, Jadi aku jadi percaya atau enggak aku jadi pusing gitu kayak gitu. santai aja. Ya Pak. Oke, sebentar visornya mana? Oh, kok nggak keluar tapi menunya ya? Cuman masih merah doang, Pak. Iya, Pak. Iya, Belum ada. sama tempat saya juga ini ya. Nah ini, kok nggak bisa sih? Kita taruh bawah. Nah ini eh, menunya belum keluar ya. Hanya toolbar, toolbarnya sih sudah berhasil ya. Tapi menunya kok belum nongol ya. Sebentar. Menu inflator, on grid option menu. Ini kan menu ditaruh sini ya. Harusnya ini doang sudah berhasil. Bentar. Saya cari dulu. Oh, bentar-bentar. Kok ada tambahan ini? Set hash. Kok nggak ada ya? Ini fungsi buat maksa ini ya, supaya dipanggil ya. Hmm, get menu inflator, inflate, menu return true. Sudah sama ya perasaannya. Menu inflator, inflate, menu, menu return true.
Ini yang tadi ya. Oh, sebentar. Di sininya enggak sih. Ini sudah kita ganti kan tadi. No action bar ya. Find view set support action bar. Loh, saya lupa ini, Po. Oh, iya ya. Lupa ininya ya, toolbar-nya belum dipasang ya. Hanya ada ya kita punya toolbar di sini ya. Ya ada yang kelewat. Jadi kan memang kita sudah punya toolbar di main activity ya. Ini sudah kita include tapi toolbar-nya tuh cuma nongol doang tapi belum ini. Sebenarnya main activity-nya belum baca ada toolbar di situ. Ini ada baris yang terlewat di sini ya. Oke, saya kelupaan. Jadi ini nggak tahu mau dipasang di mana, wong main activity-nya tidak membaca ada toolbar ya. Hanya tampilan toolbar-nya yang kita include ke sini ya. Ke mana tadi? Ke sini sudah kita include tampilan toolbar-nya tapi toolbar-nya ini belum kita baca. Nah, ini lupa dua baris ini ya. Ya set support action bar ya. Terus kita cari toolbar-nya ya tadi namanya toolbar default ya. Jadi kita pasang toolbar-nya ya. Pakai toolbar yang ini gitu di main activity ini. Terus nah ini display show title enable ya. Support action bar ya. Set display show title enable ya. Ini diganti false ya. Jadi nah kita coba lagi kalau gitu. Nah, baru nongol ya. Tadi belum terbaca ada ini. Action bar-nya belum dibaca sama main activity. Nah, sekarang baru keluar ya. Ini bisa dipencet keluar ya menu lag yang kalau yang ini dipencet menu message ya. Gitu. Nah, ini mungkin saya demokan lagi. Kalau misalnya ada banyak gimana? Ini kan if room semua ya. Ada 2 tombol ya. Ini saya bikin ada 6 deh ya. Saya kasih namanya love 2, message 2, love 3, message 3 biar beda ya. Nah, ini kan pasti akan nggak mungkin cukup ya. Ini kan semuanya tulisannya if room ya. Hanya ketika ada tempat. Nah, apa yang akan terjadi ya? Kita coba aja. Nah, ternyata memang hanya 2 yang tampil ya. Hanya ada 2. Yang sisanya ada di sini. Kalau dipencet, nah ini baru muncul di sini ya. Tapi yang muncul namanya ya, title-nya. Jadi kan di menu kan kita punya title nih, title-nya ini ya. Nah, itu yang akan ditampilin di sini ya. Gitu. Nah, kecuali kalau ini misalnya saya bikin jadi landscape. Harusnya ada space. Nah, ada space tapi cuma 4 ya, yang 2 tetap nggak bisa. Saya nggak tahu ngitungnya gimana ceritanya ya. Tapi ternyata setelah di rotate tuh hanya 2 juga yang bisa muncul ya. Apa? Hanya nambah 2, jadi 4 ya, 4 tombol doang. Kayaknya sih dia mentok hanya sampai di tengah sini ya. Sepertinya hanya separuh doang batasnya. Jadi kalau ditambah 1 lagi kayaknya terlalu mepet jadi digabung ke sini ya. Jadi kalau landscape bisa muncul 4 tapi kalau portrait hanya 2 ya. Dan semua ini if room ya. Ini if room, ini if room semua. Jadi hanya ketika ada ruang ya. Berarti tadi pas dibikin landscape kan hanya muncul 4 berarti memang ruangannya memang sudah tidak cukup ya. Kayaknya hanya separuh layar aja maksimal ya. Gitu ya. Ya, tadi ternyata kelupaan ininya ya. Masang toolbar-nya ke main activity-nya ini. Jadi main activity-nya tidak membaca ada toolbar tadi ya. Padahal sudah kita taruh di sini ya. Oke, itu yang bagian yang pertama ya. Mungkin langsung kita lanjut aja
supaya waktunya cukup ya. Ke bagian yang kedua yaitu view pager. Ini sebenarnya nggak terlalu susah ya. Intinya ini sama kayak bikin beberapa halaman ya, 2 atau 3 halaman sekaligus gitu. Cuman halamannya tuh kita bisa pindah halaman pakai slide ya, di swipe gitu loh. Kayak gitu. Jadi contohnya kayak di Instagram ya. Mungkin saya tunjukin dulu biar enggak, yang sebenarnya yang dimaksud tuh yang mana sih gitu ya. Nah, ini apa namanya? Ini akun Instagram saya ya. Instagram buat testing aplikasi, jadi nggak ada isinya ya, cuman isi apa, ngefollow akun-akun kayak Samsung, Xiaomi ya, brand elektronik. Nah, ini kalau di swipe ya, kita swipe dari kanan ke kiri, nah ini kan bisa nih, ya kan? Bisa kan? Ini sebenarnya pindah halaman, dia pindah fragmen itu loh. Cuman pindah fragmennya itu kita bisa pindah dengan cara swipe kayak gini ya. Ya, itu gunanya view pager. Jadi ini pakai view pager supaya bisa seperti ini. Jadi ini tampilan yang ini tuh fragmen A, terus kemudian yang ini fragmen sorry, malah ke swipe gambarnya. Yang ini yang fragmen B itu yang ini ya. Jadi ini dua fragmen yang berbeda. Ini fragmen pertama, ini fragmen kedua. Nah, itu bisa pakai view pager supaya bisa tampil pakai di slide-slide kayak gitu ya. Nah, caranya cukup mudah ya. Jadi kita langsung saya bikin di sini aja ya, di project yang sama ya. Kita bikin dua tampilan dulu ya, layoutnya. Saya bikin layoutnya yang simple aja di fragmen 1 sama fragmen 2 gitu ya. Fragmen 1 gitu namanya ya. Pakai constraint layout. Terus saya isi teks tulisannya halaman 1 itu ya. Terus warnanya putih. Size-nya mungkin agak besar, 64 SP ya. Wih, gede banget. 48. Background-nya saya kasih yang mencolok ya. Tadi udah pakai merah ya toolbar-nya ya. Berarti red, green, hijau ya. Oke, ini karena pakai constraint layout saya taruh sini. Oke, ini halaman 1 ya. Terus saya copy fragmen 1, fragmen 2 namanya ya. Cuman saya ganti ini halaman 2, warnanya kan ini hijau. Saya ganti biru. Nah, ini. Jadi ada fragmen 1 sama fragmen 2 ya. Isinya halaman 1, ini halaman 2. Kemudian kita bikin apa? Untuk kelas fragmennya juga ya. Kotlin kelas ya. 1 fragmen. 1 fragmen dia mengextend fragmen ya. Kemudian on grid view. Mana tadi? On grid. Oke, di sini saya return dari inflator ya, saya inflate layoutnya itu tadi fragmen 1 ya. View groupnya pakai ini container, terus attach surutnya saya set false ya, gitu. Ini lupa. 1 fragmen sudah ya, terus saya copy. Namanya 2 fragmen untuk yang halaman 2.
2 fragmen, ininya fragmen 2. Dah, fragmennya udah jadi. Nah, lalu saya harus bikin ininya juga ya, activity-nya juga yang bisa, bentar. Ya, di activity-nya saya, kan biasanya fragmen itu langsung kita pasang ya. Langsung kita pasang ke ini, ke activity ya. Jadi kalau misalnya saya punya ini, lewat resource file, saya bikin misalnya activity home gitu ya. Activity home. Nah, biasanya kan kita langsung pasang fragmen di sini ya. Fragmen pakai fragmen container itu kan, kita taruh fragmennya kan di sini. Kan gitu, ya kan? Nah, kalau sekarang nggak gitu. Yang kita taruh adalah komponen namanya view pager, ya. Jadi view pager-nya kita taruh di situ, ya. Nanti view pager-nya baru kita atur mau nampilin fragmen apaan, ya. Nah, view pager sendiri ada dua ya, view pager yang biasa sama view pager 2. Nah, view pager 2 ini improvement dari view pager yang biasa. Jadi yang ini nggak usah dipakai, pakailah yang ini, ya, dijamin lebih bagus, ya. Katanya sih gitu. Saya juga nggak ngerti sebenarnya di dalam bedanya apa ya, karena pemakaiannya sama aja. Tapi katanya yang ini tuh improvement dari yang view pager yang biasa, gitu. Jadi pakailah yang baru, yang ini. Oke, di sini kita cukup mengatur, ini perlu ya skema ini ya. Skema itu biasanya hanya untuk yang di atas doang. Ya, kita coba dulu aja. Ya. Yang penting ID-nya harus ada, ya. Pager, ya saya kasih nama pager. Ya. Oh iya, constraint-nya lupa, ya harus saya atur dulu. Ini kalau match parent nih constraint-nya repot nih. Ya. Oke, jadi ini pager-nya ini penuh ya, satu layar gini ya, utuh memenuhi layar gitu. Nah, sekarang karena ini activity-nya ininya baru ya, layout-nya baru, berarti di sini activity-nya saya pisahin sama yang tadi ya. Nanti yang saya load adalah activity yang baru ini ya. Saya kasih nama tadi home ya, home activity. Ini apa sih? App compat ya. App compat activity. Iya, betul. Terus saya override on create. Atau langsung aja lah. Function on create. Oke. Terus di sini saya set content view-nya itu pakai yang activity home. Ya. Nah, ini sudah ya. Berarti kan di home activity dia nampilin activity home. Ya. Activity home isinya mana tadi? Nah, ini isinya adalah sebuah view pager. Nah, sekarang di home activity kita ngatur ya. View pager-nya itu mau nampilin fragmen apaan. Jadi yang bisa ditampilin di view pager itu memang adalah fragmen ya, harus berupa fragmen. Nah, kita kan punya satu fragmen sama dua fragmen ya. Ini tadi kita punya ada dua macam fragmen ya, namanya satu fragmen sama dua fragmen. Nah, itu yang mau kita tampilin. Nah, ini kita pertama harus instansiasi dulu view pager-nya ya, kayak instansiasi ini komponen biasa ya. Pager terus pakai find view by ID, tipenya view pager 2 ya. Terus tadi ID-nya adalah pager ya, seperti ini. Langkah yang pertama, terus kemudian kita bikin sebuah list ya, boleh pakai array list atau boleh pakai ya link list atau semacamnya, pokoknya tipenya list ya. Nah, fragmennya semuanya dimasukin ke sini ya. Ini sesuai dengan urutan yang mau ditampilin duluan ya. Jadi kalau mau yang fragmen 2 ditampilin duluan ya ini taruh kiri ya. Gitu. Jadi kita harus bikin yang namanya list fragmen ya. Tipenya di sini array list ya. Array list of fragment ya. Terus di sini array list of, ini import dulu. Array list of ini, yang pertama adalah satu fragmen tadi ya. Terus ini dua fragmen. Nah ini. Gitu, ini kayak list halamannya ya. Nanti yang ditampilkan pertama otomatis yang ini, yang indeks ke 0 ya. Gitu. Terus baru yang indeks berikutnya. Nah, yang terakhir apa namanya? Kita pakai ini
pager adapter ya. Pager adapternya kita harus bikin dulu tapi ya. Karena kita belum bikin ya, kita bikin dulu jadi inner class di sini ya. Pager adapter ya. Di sini pager adapter itu dia harus mengextend ke apa ya ini ya. Saya lupa. Nggak kelihatan ya, kepotong ya. Cari di Google aja Android pager adapter. View pager. Saya lupa nama kelas buat extend-nya itu. Nah ini. Fragment state adapter ya. Sebentar, ini screen slide fragment. Oh ya betul. Oh fragment state adapter. Oke. Terus di sini harus ngirimin fragment activity ya. Fragment activity, terus di sini dikirim juga. Oh sebentar, berarti saya ada yang salah tadi. Ini bukan app compat, berarti ini harus saya ganti jadi fragment activity. Nanti dikirimnya this gitu ya, ininya. Karena di sini pager adapter kan mintanya fragment activity ya. Coba di modul, loh tapi di modul ini app compat ya. Di sini pakainya app compat juga. Berarti app compat nggak apa-apa, ya sudah lah. Nggak apa-apa, sama aja kok ini. Ini mau dipakai fragment apa app compat karena kita nggak pakai apa namanya yang aneh-aneh di situ ya. Kita coba ini dulu aja. Ini sudah, terus ini harus mengoverride ada 2 metode ya. Oke, yang pertama get item count. Nah, itemnya kan ada di sini ya. Berarti ini harus kita kirim juga di sini ya. Apa namanya? List fragment. List fragment tipenya adalah release of fragment ya. Oke. Nah, ini pas get item count berarti hanya balikin ini list fragment sebentar kok. Oh, ini harus dikasih ini. Ya, karena kalau tadi berarti hanya sebagai parameter ya. Oh iya, lupa nulis filenya ya. Oke, return. Ya, sebentar, saya taruh atas aja lah. Nah, gini aja, biar singkat. Oke, ada 2 ya metode yang harus di override. Yang pertama get item count, itu untuk dapetin jumlah fragmentnya ada berapa totalnya ya di pager adapternya itu, di view pagernya itu. Ya ini kan ada 2 sesuai dengan ukuran list fragment ya. Jadi list fragmentnya saya kirim aja ke sini. Gitu. Nah, terus kemudian waktu fragmen tertentu dipilih ya, di posisi tertentu dipilih, kita cara balikinnya gimana ya? Di sini kita cuma tinggal return aja berarti ya. Kita langsung sama dengan aja list fragment posisi ke position. Nah, gini aja. Gitu. Ini malah singkat ya pager adapternya ya. Jadi yang ini untuk biar tahu ada berapa sih isi fragmennya itu ada berapa fragmen isi pagernya ya. Itu pakai ini. Terus kemudian kalau kita pilih pager di halaman tertentu ya di posisi ke-0, ke-1, ke-2 itu kita balikinnya gimana? Nah, balikinnya ya kayak gini berarti ya. Tinggal balikin aja list fragment di posisi ke indeks tertentu gitu ya. Nah, ini kalau sudah terakhir ya tinggal dipasang aja ya. View pagernya ini dipasang adapternya ya. Jadi kita bikin dulu pager adapternya. Kita instansiasi ya pager adapter. Parameter pertama itu this karena pakai kelas ini ya. Terus parameter yang kedua itu adalah list fragment tadi ya.
Nah, terakhir pagernya ini adapternya kita set pakai pager adapter. Gitu. Ini apa ya? Property FA could be private. Oh ya, mungkin karena ini interclass. Oke, abaikan aja. Kita coba. Sebentar, saya lupa ya. Ini di manifest saya belum daftarin ya activity-nya. Home activity. Nah, karena home activity ini mau di launching, jadi apa namanya entry point-nya, maka ini saya pindahin intent filternya ke situ ya. Nah, gini. Oke, sekarang loh disconnect lagi. Sekarang coba dites. Loh, apa ini? Targeting. Nah, kok Android 12? Home activity. Oh, sebentar. Karena saya pakai ini, mungkin bentar saya balikin aja deh ke app compat kayak tadi lagi aja. Karena HP saya ini Android 11 ya. Jadi kalau ini di target 12 ya nggak bisa. Bentar, di mana sih itu? Ini kok merah ya? Oh, lupa ini ya. Apa namanya? Android exported true. Harus ditambahin. Oke, siap. Sejak Android 12 ya. Ikut aja lah, saya juga nggak tahu nih apa, kayaknya baru ya. Biasanya nggak pakai nggak apa-apa. Oh iya, baru bisa. Oke, ini hasilnya ya. Kalau saya slide, nah ini bisa geser-geser ya. Jadi kayak di Instagram tadi, yang saya demokan tadi. Gitu. Ini kalau saya geser lagi ke sini, ya nggak bisa karena halamannya cuma 2 ya. Jadi cuma geser kiri kanan. Gitu. Ya, itu. Fungsinya view pager sebenarnya hanya untuk itu aja ya. Sekilas kayak nggak penting ya. Cuman buat pindah halamannya bisa pakai model slide-slide gini. Tapi kan karena ini tuh view pager tuh dipakai di hampir semua aplikasi ya. Kalau kalian lihat pasti hampir semua aplikasi bisa di slide kiri kanan ya. Makanya saya ajarin gitu ya. Jadi ganti halamannya tuh pakai geser-geser gini ya. Ini halaman yang berbeda ya. Ini sama ini tuh halaman yang berbeda tapi kayak nyambung gitu ya. Kayak jadi satu ya. Yaitu pakai view pager ya. Caranya gitu. Permisi Pak, Gimana? saya boleh lihat yang itu nggak Pak? Satu fragmen Pak. Satu fragmen ini ya. Ya Pak, Oke, tadi saya kelewat di sini. siap. Ini sebenarnya cuma Sama home activity Pak, tadi saya bagian yang di file list fragmen itu saya masih merah ya Pak. list fragmen ini. Itu kenapa ya? Coba kamu show aja nggak apa-apa. Kamu share Oke, screen. Pak. Saya coba. Oh, masih belum di itu Pak. Oh, belum di allow ya. Ya Pak. Bentar. Oke, coba. Screen. Oke. Sudah terlihat Pak ini. Sudah. Merah ini Mari kenapa? kita lihat list fragment, tipenya array list fragment, array list of Of. satu fragment.
Oh, itu namanya, sebentar. Eh, Coba diarahin ke situ. Diarahin ke garis yang merah itu. Saya mau lihat pesan errornya. Ya, coba didimin. Mismatch. ini. Require fragment, font 2 fragment. Oh, coba kamu buka itu. Satu fragmennya kayaknya belum extend ya. Itu baru segini soalnya. Oh, itu di bagian Belum ya? atas. Oh, Pak. Oh iya, iya betul. Iya, iya, karena Bagian. belum komplit. Oh iya, oke saya komplit dulu aja, Pak. Iya. Siap, siap. Terima kasih, Pak. Sip. Heeh. Ya, karena kelasnya belum komplit, jadi dia belum dibaca sebagai sebuah kelas ya. Makanya nggak dikenali gitu. Sama tadi kayaknya ada yang lupa ini ya. Jangan lupa di bagian fragmennya itu dikasih tanda kurung ini. Ya, ini. Siap, Jadi Pak. tempatmu belum ada. Nah, kalau nggak dikasih ini nggak bisa. Gitu. Memang kan kalau extend tuh harus dikasih ini. Ya, gitu. Artinya kan di induknya kan pasti ada konstruktor ya. Ada konstruktor. Meskipun yang kita panggil itu hanya konstruktor default, ya tetap harus dipanggil. Gitu. Karena kan pada dasarnya kalau kita mengextend sesuatu ya, misalnya kita bikin, ini kalau pakai cara Java dulu ya, kan kita bikin fungsi yang namanya public sesuai dengan nama ininya kan, fragment kan di ini. Nah, kita kan harus panggil super di sini ya. Nah, sebenarnya fungsinya ini sama super ini kan sama ya, menggantikan. Jadi fungsi tanda kurung ini menggantikan ini. Gitu. Jadi memang harus ditulis ininya. Gitu. Makanya di yang activity juga ada ya. App compat activity ini ada tanda kurungnya. Jadi kalau mau extend itu jangan lupa dikasih kurung meskipun kosong ya, hanya kosong doang. Gitu. Letter, letter. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Pak, pertanyaan. Ya, gimana? Tadi itu yang bagian item toolbar itu kan kalau layarnya nggak cukup kan tampil di kanan tuh kan Pak. Nah, Nah itu saya mau tanya, waktu dia nah, tampilkan tuh kan yang ditampilkan kan yang di title-nya kan Pak. title-nya. Nah, apakah itu sudah jadi suatu ketentuan dari Android atau bisa diganti suatu gambar Pak, dipaksa digambar gitu maksud saya. Terima kasih. Oke. Nah, kalau yang di apa namanya? Di sebelah kanan tadi ya, tool toolbar tadi ya. Ya Pak. Itu kalau mau di custom bisa. Bisa di custom kalau mau. Tapi agak repot memang nge-customnya ya. Jadi saya terus terang belum pernah nge-custom itu ya, tapi saya lihat di beberapa aplikasi itu tampilannya nggak pakai tampilan default, jadi pasti bisa di custom ya. Cuman saya belum pernah ya. Nah itu kan kalau mau ganti bisa, tapi memang agak repot itu di bagian toolbarnya ya, gitu. Di toolbarnya ini yang harus di apa namanya otak-atik gitu. Kalau menu ya, menu ini kan sebenarnya hanya mengatur konten ya soalnya ya. Jadi kita nggak bisa ganti tampilan di menu ini ya. Tampilannya pasti begini doang ya. Gitu. Coba kita cari Android custom collapse menu ya, toolbar. Ya ini collapsing toolbar. Soalnya saya kepikiran tuh kok di Android itu sepertinya sedikit strict ya Pak untuk tampilan deh. Ada ketentuan-ketentuannya gitu Pak. Oh, sebenarnya bukan, kalau striknya sih enggak sih kalau saya bilang. Memang tapi ada defaultnya ya. Tampilan defaultnya seperti itu. Kalau dibandingin dengan platform yang lain ya, kalau platform yang lain kayak kayak iOS itu dia sangat sangat strict sekali, malah kita nggak bisa bikin custom custom button itu aja repot banget ya. Kalau di Android itu sebenarnya semua bisa kalian ini, bisa kalian ganti ya. Apapun itu bisa di custom gitu. Jadi kayak misalnya kalian nggak suka dengan tampilan apa nih? Misalnya apa ya? Activity main. Nah, di sini kan ada komponen namanya image view ya. Image view ini kan bentuknya kotak ya. Ya kan bentuknya kotak. Nah, kalau image view-nya mau diganti yang bentuknya lain bisa nggak? Nah, itu ada komponennya ya. Kalian bisa cari di sini Android. Nah, misalnya circle image view gitu ya. Nah, ini ada di GitHub itu tuh komponennya ada. Nah, ini image view-nya bentuknya lingkaran gitu. Atau kalau mau yang star image view gitu
mungkin juga ada ya. Masuk. Nah ini image view-nya bisa ada macam-macam. Nah, ini karena tinggal ambil aja ini komponennya gitu. Jadi komponen di Android itu sebenarnya kalian kalau mau ambil di internet banyak ya. Itu bisa di apa namanya kalian pakai ya. Ini bisa macam-macam ya. Gitu. Nah, kalau yang tadi apa namanya? Yang custom itu Android menu apa itu istilahnya ya? Ya tapi ya kayak gini bisa nih ya, change the three dots. Tapi ini cuma ganti three dots ini ya, warnanya doang ya. Oke, saya belum pernah nyari sih terus terang untuk yang tampilan ininya kan, yang ininya tuh, konten ininya tuh. Iya, Pak. Nah itu bisa diganti tapi itu kalau mau bisa. Tapi di toolbarnya ya, bukan di yang menunya ini. Karena menu ini hanya ngatur item-item doang ya, tidak mengatur tampilan ya. Kalau misalnya saya set color gitu aja nggak ada di sini ya. Terus width itu juga nggak ada ya. Nah, itu juga yang kemarin sempat saya pikir tuh, ya itu sih, Pak. Yang apa? Kalau di text view itu kan set color atau gravity itu kan ada, tapi ya item itu kayak nggak ada. Nggak ada memang. Betul. Itu Pinter-pinternya ngaturnya aja ya. Kenapa? Tinggal pinter-pinternya developer aja ya, Pak. Otak-atik ya, Pak. Iya, betul. Ini kan sebenarnya ini ya, ada apa namanya, di Android itu kan ada class toolbar ini kan tadi kan. Mana sih tadi? Kita pasang di... Ya ini, kurang ada. mana sih tadi toolbar? Nah, ini kan ada ini Android X, App Compat Widget Toolbar ini ya. Kalian kalau mau modif toolbar ini bisa loh. Kalian bisa bikin Kotlin kelas baru ya, My Toolbar itu ya. Ini bisa, kalian bisa extend ke toolbar ini bisa ya. Nah ini kayak gini bisa. Nah terus kalian mau ganti-ganti ininya juga bisa ya. Ini kenapa ini? Ini ya intinya kalian bisa override di sini ya. Nah di sini tuh kalian bisa ya mau ganti apanya ya. Dalamnya layoutnya ini banyak banget ini komponennya ya. Gitu. My Toolbar. Nah, nanti tinggal di sini ya. Di mana tadi? Bentar, ini saya ini kenapa sih ini? Oh, bentar salah ini kayaknya. Salah. Oh, ini. Kayaknya Android X. Enggak juga. Ya, intinya bentar. Minta konteks ya. Minta konteks berarti di sini saya harus kasih konteks. Oh ya gitulah intinya, masih ada yang kurang lagi. Kalian bisa mengoperate ini toolbar ya, terus ini kan my toolbar. Nah, terus kalian nanti tinggal diganti aja di bagian toolbar ini. Nah, ini diganti my toolbar itu bisa ya. Kalau kelasnya sudah jadi, namun ini kelasnya kan masih berantakan ini ya. Gitu. Nah, di sini kalau kalian mau mengextend ini kalian bisa otak-atik dalamnya tadi ya. Kalian override tampilannya semua bisa dilakukan di sini ya. Override font malah nggak kebaca sekarang. Ya gitulah intinya ya. Jadi kalian extend aja ke sini, terus mau diganti apa misalnya jaraknya kayak saya bilang tadi kan ini kan kita nggak bisa ngatur jarak ya, jarak antar tombol ini loh. Kan pasti segini gitu ya. Nah itu bisa diatur juga sebetulnya ya. Kayak gitu tampilan ini juga ya. Gitu. Caranya nge-custom ya kayak gini. Cuman kan repot ya. Karena kita harus pelajari dulu di dokumentasinya isinya apa aja.
ya. Nah, terus baru kita bisa custom, ya. Nah, itu biasanya orang pada males ya, termasuk saya. Jadi nggak pernah gonta-ganti, biasanya lebih prefer akhirnya pakai yang default-nya aja. Gitu. Tapi bisa di Android itu kalau mau kalian ganti komponennya semuanya bisa karena Android itu kan open source, ya. Jadi semua semua code-nya itu kalau mau dibuka itu bisa, ya. Isinya toolbar itu seperti apa itu bisa, ya. Beda dengan kayak misalnya apa iOS itu kalian hanya bisa pakai ininya kelas executable-nya aja karena kita nggak boleh lihat isi dalam-dalamnya, ya. Jadi button ya bentuknya hanya kayak gitu. Paling ya cuma di custom apa nama warnanya doang, terus ya ukuran kayak gitu aja. Tapi nggak bisa sampai yang aneh-aneh gitu. Masih, Oke, Bang. ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ini latihannya ngapain sih? Buatlah aplikasi yang merupakan gabungan dari toolbar dan view pager. Oh ya, kalian cuma tinggal gabungin aja, ya. Yang toolbar tadi, yang sudah ada tampilan menunya, tadi kan toolbarnya kan ini ada menunya ya. Menu di atas tadi itu loh, yang ini. Mana tadi? Ada menu kan, menu tombol 1, tombol 2. Nah, ini tombol 1 kalau dipencet tuh dia menuju halaman 1. Terus ini kalau ada tombol yang kedua dipencet, dia pindah ke halaman 2. Ya. Ini yang halaman apa namanya? Ada halaman 1 sama halaman 2. Jadi untuk pindah halaman itu bisa 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 pakai tombol yang di atas, bisa juga pakai view pager yang di slide-slide itu. Ya, intinya hanya gitu doang, ya. Gitu. Jadi pindah halamannya bisa pakai slide, pakai view pager-nya, bisa juga pakai tombol yang di atas, ya. Gitu. Itu tinggal pakai ininya aja sih. Mana tadi? Home activity. Oke. Pager-nya ini tinggal di set aja itemnya, ya. Tinggal apa namanya? Itemnya mau di set yang posisi berapa, ya. Kalau 1 ya berarti yang ini, ya. Yang 2 fragmen. Kalau 0 berarti yang ini gitu doang, ya. Gantinya cukup kayak gini aja. Gitu. Nah, itu tinggal dipasang ke ini. Nah, ke sini. Yang tombol 1 dipencet, nah ini pagernya di set itemnya 1, itemnya 0. Kalau tombol 2 dipencet, ini itemnya 1. Cuman gitu doang. Oke, gitu mungkin dari saya. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya Pak, kalau untuk yang ada tombolnya tadi berarti pagernya itu pas dia set on click gitu Pak, atau gimana Pak? Pagernya pas set on click. Kalau di sini sih sebenarnya nggak pakai set on click ya, karena kan tombolnya itu kan letaknya di menu. Nah, menu sendiri kan kalau menghandle tombol itu kan pakai yang ini ya, on option item selected. Nah, di bagian ini kan tinggal di sini pagernya kalian set aja. Pager, oh ini beda file ya, pagernya di yang sini. Ya intinya pagernya itu di sini current itemnya tinggal di set 0. Nah, cuman kayak gitu doang sih. Ya, gitu. Ini untuk yang tombol yang pertama, ini tombol yang kedua. Gitu. Tombol yang kedua nanti pagernya current itemnya 1 ya di yang sini. Sebenarnya tinggal gitu aja. Jadi tinggal gabungin code yang ada di sini sama yang di sini digabungin aja terus di handle menunya di sini. Ya. Gitu. Jadi nggak pakai on click listener itu nggak ada ya. Karena kalau on click listener itu hanya dipakai ketika untuk tombol-tombol yang ada di konten ya. Tombol yang di konten. Jadi kalau tombolnya ada di konten di dalam sini, nah itu baru pakai on click listener. Tapi kalau tombol yang ada di menu itu cara menghandlenya lain ya kayak gitu tadi ya di sini gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada? Oke, ya sudah. Kalau tidak ada,
kelas kita sampai di sini kalau gitu. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak.